Selamat pagi kepada pemirsa Gurih Saden TV. Gurih Saden TV membaca Indonesia dengan 3 metode. Metode pemikiran kritis, metode pemikiran analitis, dan metode pemikiran reflektif. Pemirsa Gurih Saden TV, mari kita membahas tentang pernyataan Partai Nasdem yang menolak untuk masuk ke pemerintahan Prabowo. Apakah pernyataan ini sungguh-sungguh sebagaimana dinyatakan oleh Haryanto Taslim, Sekjen Partai Nasdem? Untuk itu kita nonton video. Nah, pemirsa Gurih Saden TV yang kami cintai, tentu saja apa yang disampaikan oleh Partai Nasdem ini bisa diinterpretasikan ya dengan berbagai macam pandangan ya. Hal ini tentu saja terkait dengan pernyataan-pernyataan Partai Nasdem sebelumnya ya. Misalnya pada tanggal 25 April 2024, Partai Nasdem melalui Ketua Umumnya Surya Paloh mengungkapkan alasannya yang paling jujur dari hatinya yang paling dalam, kenapa Partai Nasdem tidak menjadi oposisi dan memilih menjadi bagian dari pemerintahan Prabowo Gibran ya. Pasalnya Nasdem telah menyatakan secara resmi mendukung pemerintahan Prabowo ya. Adapun pada pemilihan presiden 2024, Partai Nasdem merupakan partai yang mendukung Anies Baswedan menjadi calon presiden ya. Dan ini menarik bahwa Surya Paloh pada tanggal 25 April itu menyatakan secara terbuka bahwa Partai Nasdem merupakan partai yang mendukung pemerintahan Prabowo Subianto, tidak mau menjadi oposisi ya. Dan ini apa yang disampaikan oleh Surya Paloh, kita kutip lagi ya. Saya berbicara dari kejujuran hati dan rasionalitas yang saya miliki, di mana ada opsi karena dasar bukan saya yang meminta, tetapi kesempatan, dorongan, keinginan, spirit mengajak untuk bersama dengan pemerintah. Saya pikir itu lebih baik, sambungnya. Paloh menegaskan keputusan dirinya dan Nasdem untuk bergabung ke pemerintahan Prabowo Gibran. Menurutnya, meski Partai Nasdem mendukung Anies Baswedan, itu merupakan bagian dari sikapnya yang paling objektif dan paling kritis. Nah, pemirsa Gurih Saden TV yang kami cintai, ada 3 interpretasi kita terhadap apa yang dikatakan oleh Surya Paloh. Interpretasi yang pertama bahwa kayaknya Nasdem tidak diajak-ajak ya untuk makan siang atau makan malam bersama Prabowo terkait dengan pembentukan kabinet ya. Dan mereka bahkan belum diminta satu menteri pun atau beberapa menteri ya yang diusulkan kepada Prabowo Subianto selaku presiden terpilih yang memiliki hak prerogatif ya. Nah di sini tentu saja Nasdem karena sudah menyatakan mendukung pemerintahan sebelumnya, maka dia kemudian merasa malu ya, karena Gibran sendiri mengatakan bahwa pembentukan kabinet Prabowo sudah mencapai 100% ya. Nah ini berarti tidak ada lagi peluang bagi Partai Nasdem untuk masuk ke dalam pemerintahan. Nah yang kedua, kita melihat bahwa ada kata-kata menohok yang disampaikan oleh Prabowo Subianto yang bisa jadi ini membuat telinga Partai Nasdem menjadi panas ya. Jangan mengambil uang atau biaya untuk partai politik dari anggaran pendapatan belanja negara atau dari APBN ya. Nah kata-kata ini tentu saja sangat menohok karena beberapa kasus terakhir itu melibatkan Partai Nasdem ya, menteri dari Partai Nasdem, sehingga kemudian Partai Nasdem tentu saja merasa panas ya, yang kemudian sebelumnya Partai Nasdem ini menyatakan
mendukung pemerintahan Prabowo ya. Dan ini merupakan satu strategi ya, satu cara ya dari Partai Nasdem tentu saja untuk bisa dilihat ya, bisa ditengok ya oleh Prabowo Subianto supaya mengirimkan calon-calon menterinya ke dalam kabinet nanti yang dibentuk oleh Prabowo Subianto ya. Nah, yang ketiga, kita melihat bahwa ini problem terkait dengan sampai dengan detik-detik terakhir pembentukan kabinet oleh Prabowo Subianto. Detik-detik terakhir maksudnya sampai dengan kemarin ya, Partai Nasdem merasa belum dipanggil ya, belum diajak gitu ya untuk berdiskusi terkait dengan usulan Partai Nasdem ya untuk masuk ke dalam pemerintahan Prabowo ya. Dan satu kata kunci lagi yang paling penting adalah apakah ketidakmasukan Partai Nasdem ke dalam pemerintahan Prabowo ini merupakan pilihan mereka yang paling serius untuk menjadi oposisi atau menjadi partai yang berada di luar pemerintahan untuk mengontrol dan mengendalikan kerja-kerja pemerintahan bersama dengan rakyat ya. Nah, kita lihat bahwa jika memang ini adalah sebuah keseriusan, sebuah keinginan yang luar biasa dari Partai Nasdem untuk sungguh-sungguh berada di luar pemerintahan dan ingin berkontribusi terhadap pemerintahan melalui kerja-kerja pengawasan, tentu saja ini merupakan komitmen yang cukup baik ya, mengingat bahwa di kalangan rakyat sejauh ini ada keresahan bahwa diakomodasinya semua partai ke dalam pemerintahan Prabowo. Jadi diakomodasinya semua partai ke dalam pemerintahan Prabowo Subianto ini akan menimbulkan tidak hadirnya ya pengawasan publik atau juga kontrol ya yang terorganisir yang dilakukan oleh rakyat bersama perwakilan mereka di DPR ya, karena semua partai masuk ke dalam pemerintahan ya. Nah, jika ini adalah komitmen serius dari Partai Nasdem, rakyat sepertinya mempunyai harapan yang kuat ya, harapan yang optimis bahwa ada partai yang bersama mereka di dalam mengontrol dan mengendalikan berjalannya pemerintahan Prabowo ya 5 tahun yang akan datang ya. Tetapi kalau komitmen ini lahir dari karena keputusasaan ya, karena kekecewaan Partai Nasdem yang sudah lama memiliki komitmen untuk bergabung dengan pemerintahan tetapi tidak pernah diajak untuk berdiskusi ya tentang calon menteri dari Partai Nasdem, maka ini tentu saja tidak memiliki implikasi yang cukup kuat ya untuk menjadi standing ya atau kekuatan yang berdiri bersama rakyat ya untuk mengawasi, mengontrol dan mengendalikan pemerintahan Prabowo 5 tahun yang akan datang ya. Dan kita semua tahu bahwa pemerintahan Prabowo adalah pemerintahan yang sangat membutuhkan kontrol ya, kontrol publik yang lebih efektif, tentu saja juga melalui partai politik ya, karena tanpa kontrol publik yang efektif bisa jadi otoritarianisme, kesewenang-wenangan dan juga tindakan untuk menghalalkan segala cara itu bisa menjadi domain ya yang bisa dilakukan oleh pemerintahan Prabowo ke depan ya. Tetapi ketika ada oposisi, ketika ada yang mengontrol dan mengendalikan, maka kemudian akan menciptakan keseimbangan kekuasaan ya, balance of power di dalam pemerintahan, di dalam penyelenggaraan kekuasaan ya, supaya kekuasaan itu benar-benar berjalan pada rel konstitusional ya, tidak keluar dari mandat konstitusi, tidak keluar dari amanat penderitaan rakyat ya. Demikian saja pemirsa Gorisaden TV. Jika Anda suka dengan video-video yang dibuat oleh Gorisaden TV, jangan lupa untuk like, komen dan subscribe ya. Katakan kepada teman Anda bahwa Gorisaden TV mencerdaskan Indonesia. Jangan lupa untuk terus berpikir kritis, analitis dan reflektif. Terima kasih.